Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di pembahasan Ultraman Blazer. Di video kali ini kita bakalan breakdown episode terbaru, yaitu episode ketiga. Yuk teman-teman, langsung saja kita bakalan bahas dari plotnya terlebih dahulu ya guys ya. Let's go. Dimulai dengan kemunculan monster dengan kode name Taganular muncul di Texas. Dilanjut dengan penjelasan terkait kapabilitas dari Earth Garon oleh Yasanobu Bando kepada Emi dan juga Anri. Sementara itu Tanagular sudah menyerap Teaterium dari penjuru dunia seperti Jerman, Perancis dan juga Inggris. Komen sudah mengetahui, tapi mereka masih ngurusin akibat kemunculan Gedos dan juga Bazanga. Gento pun kemudian merintahin untuk seluruh anggota SCART latihan lapangan seperti lari, fighting, dan juga pengendalian Earth Garon beserta taktis lapangan. Gento yang bersiap pulang pun teringat pertama dia bertemu dengan Blazar di lokernya. Emi yang bertugas mengumpulkan intel menyamar jadi anggota baru di target selanjutnya Taganular akan muncul. SCART pun kemudian membuat rencana menggunakan Earth Garon karena kalau ditembakin, si Taganular ini akan menjadi panas dan meledak dengan radius yang besar yaitu 10 km. Singkat cerita, Taganular muncul di reaktor di Jepang. SCART pun meluncurkan Earth Garon sebagai debut pertama, Anri yang menjadi pilot dan juga Gento sebagai co-pilot. Earth Garon pun tiba, namun pasukan Komen menghalangi karena takut terjadi friendly fire. Gento langsung merintahin buat pasukan Komen mundur. Bertarunglah Earth Garon dengan Taganular hingga tangan kanan Taganular berhasil diputusin. Namun dibalas oleh Taganular sehingga tangan kiri Earth Garon menjadi malfungsi dan berakhir dengan power dari Earth Garon itu mati. Gento keluar untuk memperbaiki Earth Garon, namun Blazar memberi kode untuk berubah. Blazar pun akhirnya muncul, namun Blazar gak bisa menyentuh Taganular karena badannya jadi panas akibat Teaterium ini. Dipancinglah Taganular untuk menjauhi reaktor sehingga Blazar bisa bertarung dengan Taganular. Dengan bantuan misil Earth Garon, Taganular berhasil jatuh, namun suhu badannya sudah mencapai titik maksimal sehingga akan mengeluarkan laser beam dengan suhu lebih dari 1 juta derajat. Blazar pun mengarahkan laser tersebut ke awan sehingga nggak menyebabkan kerusakan di lingkungan, dan Taganular berhasil dikalahkan dengan spiral barret milik Blazar. Setelah berdoa, Blazar akhirnya terbang ke langit. Tim SCART pun agak kecewa karena Blazar yang mengambil spotlight pertarungan kali ini, namun Gento memuji kinerja SCART dan debut dari Earth Garon, dan akhirnya mereka pun latihan kembali. And that's it teman-teman untuk dari segi plot yang sudah dipersingkat. Kemudian kita bakalan langsung masuk saja ke pembahasan detail-detailnya teman-teman. Yang pertama yang menjadi topik utama dari episode kali ini, apa itu Teaterium teman-teman ya. Teaterium mungkin kalian bertanya nih, apa itu Teaterium, yang merupakan masalah utama di episode kali ini selain si monster Tanagular ini teman-teman. Jadi Teaterium itu adalah sebuah zat yang menjadi bahan energi utama dari si Tanagular ini teman-teman. Menurut penjelasan dari episode kali ini, bisa ditemukan di zat-zat sisa air si Teaterium ini. Jadi selama ada air, maka Teaterium itu bisa didapatkan tanpa batas, dan itu juga nggak mudah terbakar, yang kemana kemudian akhirnya berpotensi menjadi sumber energi bersih yang terbaru. Jadi masih eksperimental sistemnya teman-teman, seperti itu. Simpelnya kita bisa analogin ya kayak nuklir gitu, yang berpotensi jadi sumber energi baru, tapi kalau disalahgunakan akan menjadi senjata yang berbahaya gitu kan. Namun sayangnya Teaterium ini adalah zat yang khayalan atau hanya ada di series Ultraman Blazer ini teman-teman, karena gue belum menemukan adanya riset tentang Teaterium ini. Ya simpelnya mungkin kayak Vibranium di Marvel gitu ya, memang dibuat untuk kepentingan cerita aja kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pertemuan Gento dengan Blazar teman-teman ya. Di episode ini Gento mengalami flashback terkait pertemuannya dengan Blazar. Nah ini unik sih, karena biasanya pertemuan Ultraman dengan hostnya itu terjadi di episode 1, tapi kita dikasihnya di episode 3 nih teman-teman. Jadi unik gitu kan. Dan ini terjadi ketika Gento sedang ngecek apa masih ada orang atau enggak di gedung tersebut. Jadi Blazar langsung ngedatengin si Gento gitu kan. Keren sih ini, karena meskipun Gento ngelihat Blazar, dia masih nolong dan nganggep Blazar itu butuh diselamatkan tanpa memandang dia siapa dan berada di dalam sebuah portal gitu kan. Sebuah keputusan yang sangat baik Kapten Gento, karena berkat keputusan itu Anda menjadi Ultraman gitu ya. Kemudian yang ketiga kita mau bahas tentang Gento lagi nih teman-teman. Gento harus selalu kita bahas di setiap episode gitu ya. Yang pertama tentang Gento, dia itu menghargai pendapatnya Anri teman-teman. Gue suka banget dengan kepemimpinan Gento. Di sini Anri itu pesimis dan bilang bahwa pendapatnya itu nggak usah didengerin lah, nggak pantas untuk didengerin. Tapi di sini Gento bilang bahwa semua diselesaikan bersama-sama dan pendapat itu patut didengarkan dengan memberi kesempatan Anri untuk ngomong dan menyusun rencana. Yang pada akhirnya rencana Anri tersebut digunakan untuk operasi Earth Garon kan gitu. Bahkan Anri dipercaya menjadi pilotnya. Anri juga beberapa kali kelihatan kagum sama keputusan Gento. Secara memang si Anri ini ngefans sama bapak Gento ini gitu ya kan. Kemudian lanjut lagi tentang kepemimpinan Gento ya teman-teman. Ketika Teruaki itu dibentak sama Komen untuk membatalkan peluncuran Earth Garon gitu kan,
kan, karena bisa mengacaukan rencana dari komen ini dan akan terjadi friendly fire, which is nggak salah juga apa kata si komen ini. Cuman kan si komen nggak tahu kalau Tanagular yang ditembakin terus akan menjadi panas dan juga meledak gitu kan. Akhirnya Gento yang ngomong langsung supaya ya nggak usah nembak biar nggak friendly fire, susah amat gitu kan, toh di sana mereka juga untuk mengalahkan Tanagular gitu kan. Dan komen pun akhirnya nurut dan mundur gitu kan. Ini kan keren banget ya, langsung diturutin gitu. Cuman gue yakin sih di sini ada diem beberapa detik gitu kan antara percakapan si Gento dengan komen. Gue yakin Haruno atau pimpinannya si komen ini nyetujuin untuk narik pesawatnya mundur gitu kan. Secara si Haruno ini percaya sama Gento dan juga dia kepengen Artgaron itu untuk mengalahkan monster sebelum Blazer muncul gitu. Kalau menurut kalian gimana nih terkait ini gitu ya, hal ini. Kemudian masuk lagi ke pembahasan keempat, yaitu tentang Artgaron teman-teman ya. Di sini pertama bahas desain terlebih dahulu. Untuk desain Artgaron sih sebenarnya udah gue bahas ya di breakdown trailer yang waktu itu yang pertama banget. Cuman memang di sini kan memang di showcase lebih jelas lagi gitu kan ya, dan pendapat gue masih sama gitu ya teman-teman, bahwa desain dari Artgaron itu tuh bagus, warna dongker dan juga oranye menurut gue itu dinyatu dengan bagus gitu dan nggak ada warna yang norak gitu kan. Kemudian yang kedua tentang peluncurannya. Ya, peluncuran Artgaron ini prosesnya teman-teman gue senang banget sih. Kenapa? Karena bener-bener kayak sequence peluncuran roket gitu kan. Ya, semua tim melaporkan teknis kepada Teruaki dan pengecekan apakah udah oke atau belum gitu kan, kayak mesin utama, terus juga Earth Gun, terus juga roket ekor, terus juga yang terakhir Earth Fire, dan juga safety controlnya tuh sampai ada final checknya gitu, yang mana bener-bener realistis menurut gua yang harus dilakuin untuk peluncuran sebuah roket atau robot gitu kan, yang nggak asal terbang aja gitu robotnya tiba-tiba terbang atau tiba-tiba udah nyampe di medan tempur gitu kan. Ini mantep banget sih. Kemudian yang ketiga adalah debutnya ya teman-teman. Untuk debut Artgaron ini menurut gua Yahut keren gitu kan teman-teman. Di sini dikasih lihat CQC mode atau close combat modenya gitu ya. Gerakannya itu menurut gua itu koreografinya tuh robot banget, tapi nggak yang kaku banget gitu loh, paham nggak sih? Terus mulutnya itu tuh yang konstan buat buka tutup juga, seakan-akan dia itu makhluk hidup. Ya mirip kayak Blazer yang teriak terus gitu kan. Secara Artgaron ini kan bisa kita bilang adalah modelnya tuh dino gitu ya kan. Terus realistis juga kalau si Tanagular itu berat sehingga Anri dan Artgaron itu nggak mampu buat ngangkat sampai akhirnya diperintahin untuk mutusin tangan Tanagular pakai lasernya gitu kan. Senjatanya juga dikasih lihat di sini showcase kayak Earth Fire, roket ekor yang ternyata ampuh dan efektif untuk melawan kaiju gitu teman-teman. Jadi good gitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu kita akan membahas monster di episode kali ini, yaitu Tanagular teman-teman. Yang pertama itu adalah dari desain. Nah, desain dari Tanagular sendiri itu menurut gua keren karena desainnya itu monster dan serangga banget gitu ya teman-teman. Gimana sih? Kayak dia itu punya belalai yang berfungsi sebagai sungut gitu ya. Sebenarnya nggak ada fungsi pasti, mungkin untuk minum atau buat apa gitu ya. Terus tangannya yang kayak celurit gitu kan, sesuai dengan fungsi dan kemampuan dia buat menggali jalan di bawah tanah dan juga dalam jarak yang jauh sesuai dengan cerita kali ini antar benua gitu kan. Bagus sih desainnya, warnanya pun juga warna tanah gitu kan, yang mana merupakan tempat tinggal dan bernaungnya dia, jangan sekalian untuk kamuflase dia gitu karena menyesuaikan warna lingkungan sekitar. Kemudian tujuan, nah ini pasti gue bahas nih. Tujuan dari Tanagular ini sama sebenarnya kayak Gedos ya teman-teman ya. Dia cuma pengen makan gitu. Dia butuh energi untuk hidup dengan menyerap Teaterium gitu. Berhubung Teaterium itu eksperimental, gua rasa Tanagular ini sebenarnya punya sumber makanan lain, tapi dia tuh kayak nemu sumber energi baru yang enak dan bikin dia puas gitu loh. Karena segala yang dia keluarin pas badannya panas gitu lagi mengonsumsi Teaterium itu ibarat perut kita yang kenyang gitu. Jadi semakin dia panas ya semakin kenyang gitu kan. Tapi kalau ditembak terus menerus ya itu ibaratnya kayak kita lagi makan terus digangguin atau digojlok-gojlok gitu kan. Ya kita marah sampai akhirnya muntah gitu kan ya. Nah terus kalau udah kenyang jadi buang lah, kita akan BAB gitu kan. Tapi buat si Tanagular ini karena badannya semakin panas semakin kenyang, dia akan mengeluarkan Teateriumnya melalui sungut di kepalanya gitu, sehingga pas sudah dikeluarin badannya jadi adem lagi dan si Tanagular ya nggak apa-apa gitu kan. Ngerti analoginya nggak sih kalian? Jadi kayak metabolisme tubuh kita cuman versi monster gitu kan, dengan analogi monsternya kayak gitu. Ya cuman karena memang si Tanagular ini monster, jadi ya dianggap berbahaya gitu karena ngerusak properti gitu kan. Jadi keputusan untuk menyerang juga nggak bisa disalahkan gitu. Cuman memang kasihan si Tanagular ya pengen makan doang gitu kan. Ya Tanagular jadi makan juga nggak bisa disalahin gitu. Jadi ya memang sudah hukum rimba yang terjadi di luar sana ya seperti itu apa adanya.
Kemudian yang keenam yaitu detail realistis dan juga lain-lain. Ini juga pasti kita harus bahas ya teman-teman. Yang pertama adalah Art Garon itu punya manual book teman-teman ya. Ini gue suka nih karena konsisten dari episode kemarin bahwa setiap arsenal yang dimiliki oleh Skard itu memiliki manual book kayak senjata. Terus juga sekarang Art Garon gitu kan. Udah mana tebal juga bukunya. Terus yang bikin makin realistis adalah adanya post-it buat nandain dan jadi pembatas yang bikin makin realistis. Kalian kalau sudah kuliah dan menulis skripsi atau proposal yang tebal pasti mengalami hal-hal kayak gini, terutama kalau sidang gitu ya kan. Karena gue juga mengalami gitu, makanya gue seneng karena ini relate dengan gue gitu. Bahkan ketika Art Garon mati total pun juga masih ada buku, si Andri itu masih bawa buku manualnya untuk tindakan preventif gitu kan. Secara dia juga masih baru ngendarain dan belum paham banget sama Art Garon ini gitu. Kemudian yang kedua adalah saat latihan teknis ada plan untuk katastrofiknya gitu teman-teman. Ini menurut gue juga realistis karena latihan lapangan aja nggak cukup, butuh latihan teknis perencanaan buat ngatasin hal-hal yang ada di lapangan. Terus juga ada rencana gimana kalau Art Garon ini buat kerusakan, kebakaran dengan senjatanya di sekelilingnya, yang berujung akhirnya plan B-nya menggunakan close combat mode gitu. Di sini Gento juga niruin suara monster, lucu banget gitu sih teman-teman ya. Kayak scene ini tuh menurut gue seru juga, menurut gue lucu gitu, kayak mereka membuat rencana kayak gitu ya kan. Terus yang ketiga itu jarang ada monster yang badannya panas. Menurut gue ini unik karena emang jarang juga gitu. Metabolisme Tanagular yang tadi gue jelasin di atas itu udah panas jadi nggak bisa disentuh. Juga reaksi Blazer yang kepanasan dan bingung approach-nya itu juga realistis gitu kan, sehingga dia harus pakai laser buat mancing si Tanagular biar badannya nggak panas lagi gitu. Nah kira-kira monster episode selanjutnya bakalan unik juga nggak sih menurut kalian? Gue berharapnya sih sangat-sangat unik dan ada penjelasan tersendiri kayak begini nih. Pasti bakalan seru banget sih gitu. Kemudian yang keempat adalah seluruh anggota Skard jadi ikut-ikutan bilang Wilco di sini ya teman-teman. Berawal dari si Amy yang selalu bilang Wilco sampai akhirnya semua ikutan dan paten gitu. Jadi ucapan Skard pas nerima perintah dari Gento. Bahkan Bando pun sampai bilang, ih kok keren itu pas denger Amy ngomong Wilco buat pertama kali gitu kan. Andri yang juga masih ngebiasain ngomong Wilco pun masih kecelek gitu ngomong Yukite atau Roger gitu kan. Akhirnya dia ngomong Wilco juga. Dan Gento pun juga kelihatan gak masalah sama jawaban dari anggotanya gitu, mau kayak gimana ya terserah gitu kan. Kemudian ada lagi komen ini mengurus aftermath dari pertarungan. Ini juga hal realistis. Secara komen ini adalah tentara resminya yang nanganin gitu, berbeda sama Skard yang merupakan special force rahasia. Jadi komen yang sibuk nanganin hasil pertarungan. Jadi kayak nanganin bekas kerusakan atau pertanggungjawabannya LPJ-an ke pemerintahan, riset tentang monster sebelumnya dan hal semacam itulah gitu, atau bersih-bersih akibat kekacauan monster, bisa dibilang lah kayak gitu ya kasarnya. Sehingga kata Gento komen ini nggak ada waktu buat nanganin dan riset tentang Tanagular karena mereka terlalu sibuk nanganin hal itu yang mana berakibat mereka asal serang tanpa tahu resikonya dan risetnya tentang si Tanagular ini. Menurut gue ini hal sepele tapi realistis dan keren banget gitu. Kemudian yang detail terakhir ya, ini sebenarnya detail kecil sih teman-teman. Cuman di scene ini Andri gelut sama Bando ini koreonya menurut gue keren. Meskipun cepet tapi gue selalu merhatiin fighting gitu kan. Nah ini ada sepersekian detik Andri melakukan hal ini gitu ya teman-teman. Mungkin kalian nganggapnya oh dia pengen mukul tapi nggak kena karena ini shooting gitu kan. Tapi sesungguhnya bukan itu teman-teman ya. Itu memang ada tekniknya untuk membuat lawan kaget dan kestun untuk sepersekian detik gitu ya, supaya lengah gitu. Itu di Aikido ada tekniknya, cuman gue lupa bahasa Jepangnya itu apa gitu. Tapi teknik ini nggak digunain untuk ngelukain. That's why tangannya Andri itu nggak mengepal, tapi dia begini gitu kan. Karena untuk bikin lawannya itu kaget dan kestun gitu. Jadi makanya akhirnya bisa dibanting kayak gitu. Kemudian yang ketujuh gue pengen bahas tentang Ultraman Blazernya teman-teman. Sebenarnya nggak bisa bahas, nggak bisa ada banyak yang dibahas kecuali bahwa Blazer memang kocak di episode kali ini gitu kan. Dan juga dia pinter karena dia tahu kemana harus mengarahkan beam Tanagular, yaitu ke langit dimana lebih minim kerusakan. Dan ada teori bahwa beam yang ke atas itu akan mengundang monster-monster untuk datang lebih banyak lagi ke bumi gitu. Kalau menurut kalian gimana? Tapi menarik juga sih teori itu ya teman-teman ya. Terus juga kemudian Blazer kepanasan tangannya juga kocak. Dia sampai bingung mau kayak gimana sampai dia akhirnya ketiban sama Tanagular. Dan karena memang Tanagularnya itu berat jadi susah pengen dipindahin sama Blazer gitu kan. Dia kegencet gitu kan. Kemudian finisher Spiral Barret yang juga ditunjukin bisa digunakan secara langsung dalam pertarungan jarak dekat gitu. Kita akhirnya melihat si Blazer nusuknya dengan masih memegang spearnya tanpa dilempar. Dan yang terakhir tidak lupa berdoa setelah mengalahkan monster itu. Wah mantap sekali memang Blazer.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan teman-teman. Untuk episode kali ini enteng banget sih plotnya. Terus juga Anri, Emi, Bando yang di episode kedua kurang mendapatkan spotlight diberi waktu untuk bersinar masing-masing dan juga screen time yang lebih besar lagi gitu. Tujuan monsternya jelas, terus juga tim Scar juga menjadi lebih solid gitu kan. Kepemimpinan Gento juga konsisten, terus juga dengan sedikit cipratan sains saat membahas Teaterium itu bikin mikir sedikit. Tapi pertarungannya itu kocak dan juga belajar bikin ngelawak, jadi bikin makin seru. Jadi pusing sama serunya itu nyatu gitu kan. Wah, itu seru banget sih. Good untuk episode kali ini dan gue senang nontonnya, mantap. Oke, jadi itu saja teman-temannya untuk pembahasan episode ketiga kali ini. Semakin seru dan semakin yahut untuk episode dari Ultraman Blazer. Kita tunggu episode selanjutnya. Dan gue cukupkan pembahasan gue sampai di sini. Jadi sekian dari gue, Arga Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.